Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuhri dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6, di mana saya mendapat tugas ujian tengah semester menjelaskan tentang beberapa pengertian, sejarah, paradigma dan lain sebagainya, titik bengek yang mengenal atau partisipasi action research, atau bisa dikenal biasanya adalah metodologi PAR. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi yang telah disampaikan atau telah dikirim di lewat Google Classroom oleh Pak Holik sebagai dosen kita, di mana pengertiannya adalah PAR adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat, warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif. Aksi transformatif atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Dengan demikian, sesuai istilahnya, PAR memiliki 3 pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, warga, atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya itu tersendiri. Metodologi PAR sungguhnya berasal dari kerangka metodologi riset konvensional. Perbedaan dari riset konvensional adalah bahwa peneliti atau praktisi PAR tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga dalam melakukan PAR. PAR membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut, melainkan memang betul-betul sesuai dengan apa budaya yang ada di daerah tersebut. PAR tidak bisa lagi berposisi bebas nilai dan tidak memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat-syarat objektivitas, melainkan harus memihak kepada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban. Selain itu, PAR tidak berhenti pada publikasi hasil riset, laporan. Mereka terus merekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan dan pengetahuan, juga kemampuan masyarakat atau warga untuk memahami dan mengubah situasi mereka untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, PAR sungguh mengaktualisasikan kegiatan riset sebagai langkah mengambil bagian dalam proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang diteladankan Paul Freire dari Brasil sejak tahun 1960-an dan para pengikutnya yang telah berkembang seperti sekarang ini. Paradigma dan pendekatan PAR lebih didasari paradigma fenomenologis, atau seringkali pula disebut sebagai paradigma interpretivisme, subjektivisme, atau definisi sosial. Paradigma didasari asumsi bahwa realitas sosial berlaku secara khas, subjektif, dan kontekstual secara luang dan waktu, sehingga peneliti perlu memahami dengan cara menginterpretasikan fenomena tersebut secara mendalam konteksnya, yang tanpa perlu merisaukan representasi atas fenomena lain yang sejenis, yang biasa dilakukan dengan analisis statistika sesuai paradigma fungsionalisme, objektivitisme, atau fakta sosial. Dalam buku Filosofi dan Akademisi Penelitian Kualitatif Burhan tahun 2003 halaman 17. Pendekatan ini dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berwujud sesuatu yang sangat terstruktur atau terukur secara kuantitatif, melainkan
situasi dan masalah yang masih sedang berkembang dan memiliki beragam aspek sosial. Berdasarkan paradigma tersebut, pendekatan PAR sebenarnya lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Namun, hal ini tidak menghalangi dimanfaatkan data-data yang bersifat kuantitatif dan metode-metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif dalam PAR dengan catatan kuantifikasi situasi sekedar sebagai alat bantu dan tidak boleh meredukasi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami melalui PAR itu sendiri. Lalu tujuan dari PAR, ya, ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah PAR satu, untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat arus bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog publik dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk merubah cara pandang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. Jadi kita ikut andil dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, untuk menggeser paradigma masyarakat yang masyarakat sebagai subjek penelitian. Yang keempat, untuk membawa perubahan, transformasi nilai sosial di masyarakat yang kita jadikan tempat penelitian. Ada juga saya jelaskan di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari PAR itu sendiri. Yang pertama adalah partisipasi. Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan separtisipasi mungkin, melibatkan siapa saja yang berkontribusi atau berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan bersama di antara warga masyarakat melalui proses berbagai dan belajar bersama untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan dan melatar belakangi warga saat terlibat dalam PAR, termasuk penghargaan pada kesetaraan gender, lalu juga memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial bagi perempuan. Berbeda dengan riset konvensional, tim peneliti dalam PAR bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing. Jadi dia terjun langsung sebagai masyarakat yang terdampak atau yang merasakan sebuah masalah. Yang kedua adalah orientasi aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi transformatif, aksi-aksi perubahan yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal dan konkret. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, triangulasi. PAR harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta yang ada. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga elemen masyarakat atau di cross check dulu, agar prinsip ini menuntut para mengandalkan data-data primer yang dilakukan yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder riset lain, kepustakaan atau statistik informal dimanfaatkan sebagai pembanding. Yang keempat adalah luas atau fleksibel. Meskipun PAR dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang dan pelaksanaannya cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus tetap bersikap luas menghadapi perubahan situasi yang mendadak dalam masyarakat, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasi yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang sesuai dengan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga desain riset tersebut itu sesuai dengan perubahan, tidak memaksakan kehendak atau tidak membuat penelitian yang di luar fakta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian paradigma dan
sejarah dari PAR itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.